seorang pesulap, sulap apa mantan ya? Ya berhubung sekarang udah nggak main sulap tapi lebih main ke YouTube yaitu podcast. Jadi mungkin bisa dibilang mantan pesulap ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tuljalkan. Pada video kali ini saya menggambarkan kembali sosok Deddy Corbuzier. Namun dulu saya sudah pernah menggambarkannya dalam bentuk teknik menggambar dengan mengandalkan kotak. Namun sekarang kotaklah yang menjadi sebuah gambar atau objek. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggambar seperti ini, maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan jika teman-teman ingin berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Profil dari seorang Deddy Corbuzier. Nama panggung yaitu Deddy Corbuzier. Nama aslinya yaitu Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjono. Tempat kelahiran Jakarta, Selasa 28 Desember 1976. Berzodiak Capricorn. Dan biografi dari Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier alias Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjono dikenal sebagai seorang praktisi mentalis ternama Indonesia. Pria kelahiran di Jakarta 28 Desember 1976 ini pernah melakukan aksi menerkakan dengan mengendarai kendaraan dalam posisi mata tertutup. Selain itu, Deddy juga pernah melakukan tebak headline media massa yang ditentukannya sebelum media itu diterbitkan. Deddy mengakhiri masa lajangnya dengan Kalina Oktarani atau lebih akrab disapa Kalina pada 25 Februari 2005 dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Ascanio Nicola Corbuzier. Agustus 2009 secara mengejutkan Deddy digugat cerai oleh Kalina. Sempat berhembus rumor jika ini hanya rekayasa semata, namun hal ini dibantah oleh pengacara Kalina. Tapi pada akhirnya gugatan ini pun dicabut. Melihat karir sulap di Indonesia masih belum booming seperti karir menyanyi dan akting, Deddy membuat terobosan baru. Ia membuat sebuah acara yang menjadi talenta-talenta sulap di Indonesia lewat acara The Master. Selain karir di dunia entertain, Deddy mulai melirik bidang lain sebagai investasi, salah satunya adalah berbisnis. Ia memilih membuka restoran Jepang Takigawa bersama teman-teman artis lainnya. Terkait salah satu aksi spektakuler di mana ia menangkap peluru yang keluar dari sebuah senjata api dalam ulang tahun sebuah televisi swasta membuat Deddy harus berurusan dengan kepolisian. Kabarnya izin untuk beraksi dengan pistol itu kurang lengkap. Dan pada akhirnya Deddy meminta maaf kepada pihak kepolisian. Pada awal Januari 2013 dia membuat gebrakan dengan menggelar show tunggal pertama bertajuk Deddy Corbuzier The Mentalist di Gedung Kesenian Jakarta atau GKJ. Dalam pertunjukan itu Deddy benar-benar mengeluarkan semua kemampuan mulai dari prediksi hingga trik-trik berbahaya, semisal melempar pisau ke arah sasaran tanpa melihat atau dengan mata tertutup. Nah, untuk dari perjalanan seorang Deddy Corbuzier, yakni satu, Deddy berasal dari keluarga sederhana. Deddy kecil bukanlah berasal dari keluarga kaya. Ia lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai seorang supir mikrolet di Jakarta, sedangkan ibunya adalah seorang tukang jahit rumahan. Walaupun kehidupannya sangat sederhana, ia merasa bersyukur memiliki orang tua yang luar biasa. Kedua, mengenal sulap sejak kecil. Ketertarikan Deddy pada dunia sulap ada sejak ia berumur 8 tahun. Saat itu Deddy sedang menyaksikan acara sulap di televisi. Ia merasa kagum dengan trik sulap yang dilakukan.
Dedi kemudian memiliki keinginan untuk mempelajarinya. Mulailah saat ia duduk di bangku SMA, ia mempelajari sulap yang saat ini melambungkan namanya. Karir Dedi di dunia sulap. Sejak tahun 1999 ia merambah di dunia sulap. Kini karirnya semakin melejit. Dedi yang dikenal sebagai mentalis profesional saat ini telah mencetak magician ternama tanah air. Sebut saja Demi Aditya, Oge Artemus, Gani Elfreda sulap yang pernah meraih penghargaan Merlin Award. Berhenti dari dunia sulap demi memiliki waktu lebih dengan anaknya yaitu Aska, Deddy Corbuzier pada tahun 2015 memilih untuk berhenti dari dunia sulap. Ia berpikir jika Aska membutuhkan waktu bersama dengan ayahnya daripada karya-karyanya dan ia lebih mencintai anaknya dari apapun. Merambah jadi presenter. Sebenarnya sebelum Dedi berhenti menjadi pesulap, ia sudah menjadi presenter sejak tahun 2010. Namun sejak keputusannya berhenti menjadi pesulap, Dedi kemudian fokus menjadi presenter. Bahkan ia memiliki program talk show bernama Hitam Putih. Gaya berbicara Dedi yang tegas dan to the point membuat program tersebut berada dengan program lainnya. Menjadi seorang YouTuber. Selain menjadi seorang presenter, Dedi juga aktif mengunggah video di channel YouTube miliknya. Saat ini akun YouTube dengan nama Deddy Corbuzier ini sudah diikuti sebanyak 6,82 juta subscriber. Ia menjadi salah satu YouTuber dengan pendapatan terbesar yaitu sekitar 2,1 miliar rupiah hingga 33 miliar rupiah per tahun. Seorang mualaf. Resmi menjadi seorang mualaf, Deddy Corbuzier mengucapkan 2 kalimat syahadat dibimbing oleh Gus Miftah, pemilik pondok pesantren Ora Aji. Dedi disebut sudah mendalami agama Islam sejak 8 bulan sebelum ia mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tanggal 21 Juni 2019 seusai sholat Jumat. Dan cukup sekian biografi singkat tentang Deddy Corbuzier dan kisah perjalanannya. Semoga menambah wawasan kita pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai dengan selesai.